Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, lauk pauk dengan rempah sudah biasa, tapi kalau kue dengan rempah, salah satu kue tradisional Bugis Makassar yang memakai rempah-rempah sebagai campuran adonannya adalah bolu rempah atau bolu rampah. Rempah yang dipakai pada adonan bolu ini adalah kayu manis dan bubuk pala. Kue ini termasuk kue yang mudah ditemukan di kota Makassar dan dapat disajikan oleh-oleh khas kota Makassar. Demikian kabar Ratna Pro 4.
tua, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM dan juga di streaming kami di RRI Digital dan juga di live Facebook dan juga di YouTube kami ya, di Pro 4 R Makassar. Tentunya di jam ini jam 9 hingga menjelang jam 10 nanti kita berada di program acara obrolan komunitas. Nah, seperti biasanya di hari Jumat kita menghadirkan narasumber, yaitu sekarang kita telah berhadapan dengan narasumber kita. Langsung kita kenalan dengan Ustadz Ilham Sarif. Beliau adalah dai komunitas pendakwah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Kegiatan padat sibuk. Luar biasa. Luar biasa sibuk ya. Sibuk sekali. Apalagi Jumat berkah ya. Sampai-sampai ini ada acara yang tidak bisa Siap. Nah ini Pak Ustaz, kita langsung saja kepada topik kita. Ini kayak menarik ini. Ini terkadang kita sebagai mungkin umat Muslim ya, mungkin juga ada umat lain selain agama Islam. Nah ini soal motivasi beribadah, walaupun kita ketahuilah dunia ini penuh fana, penuh cobaan. Betul. Nah ini topik kita, motivasi amal ibadah dari banyaknya godaan aktivitas dunia. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Silakan. Iya. Saya cuma ingin sedikit di awal menceritakan pengalaman pribadi dulu. Oh iya, siap. Jadi ini pengalaman tidak pernah saya lupakan ya, semenjak kejadian itu. Jadi sebelumnya itu saya pernah tinggal di Jawa ya. Ya, saya lama kurang lebih 3 tahun di Malang ya. Kuliah atau bagaimana? Saya kerja di situ. Sebelumnya kan saya di Jakarta kemarin. Iya. Nah, di Jakarta kerja, saya ditempatkan sama bos itu ya Pak Dirut itu untuk jadi buka cabang di Malang. Kebetulan ditempatkan sebagai keuangan. Kan basicnya SE ya. Akuntansi gitu ya Bang. Bagian keuangan ya. Pokoknya kan sarjana ekonomi. Oh iya. betul. Sarjana ekonomi. Iya betul, SE ya. Ya, pada saat itu ya, pada saat libur ya, saya punya BM ya, ngajak ayo
sekali-sekali kita jalan-jalan. Akhirnya kita memutuskan kita ke Jogja. Wah. Jogja pada saat itu kita weekend di Jogja. Iya. Pada sampai subuh, ya, kurang aktivitas, habis sholat. Itu kebetulan diajak teman ke salah satu temannya ya, di salah satu di gang itu di Jogja. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh saya. Wah, apa itu? Tiba-tiba di situ saya masuk, ya. Ternyata yang punya rumah itu punya anjing yang sangat besar. Bulldog. Iya, besar, lebih tinggi dari, kalau dia berdiri lebih tinggi daripada kita nih, orang dewasa. Apa yang terjadi? Itu hari saya ada reaksi sedikit karena kaget. Oh iya. Ternyata anjing itu juga bereaksi, dia mengejar saya dan mengejar saya juga pada saat itu spontan saya. Itu tidak terantai. Iya, tidak terantai. Dipikirkan itu jinak sama tuannya kan. Tapi kan sama orang lain mungkin asing ya, seperti itu. Saat itu saya juga refleks, saya langsung lari sekencang-kencangnya. Bayangkan, Pak, ya. Saya membayangkan saya tidak pernah lari sekencang itu. Bahkan ada pagar di situ, pagar warga di situ lebih tinggi daripada saya. Saya, masya Allah, saya tidak pernah bayangkan kenapa bisa saya lompat itu pagar. Saking paniknya, ya, saking paniknya. Karena kenapa ya? Karena diri saya motivasinya untuk menyelamatkan diri saya. Seperti itu. Itu motivasi seperti itu yang menjadi pengalaman buat saya untuk membawa ini ke ranah hal ibadah saya keseharian. Dan ini yang saya ingin berbagi kepada para pemirsa, ya. Jadi seperti teman kemarin, tetangga, ada tetangga sudah tua, sudah 80 tahun umurnya. Suami istri ini naik tanah suci, baru sempat naik tanah suci. Kalau dipikir sempat dia gimana, pesimis, apakah saya bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna? Tapi atas izin Allah, karena semangatnya, bahkan dia menurut ceritanya dia lebih semangat daripada anak muda begitu. Sampai tawaf kali itu semangat sekali. Alhamdulillah pulang dalam keadaan sehat. Walaupun fisik sudah 80 tahun umurnya. Nah ini kalau kita melihat seperti ini kan motivasi yang bisa kita lihat, motivasi hal yang berbau duniawi, ya, yang bagaimana caranya kita untuk mengamankan diri kita, membuat kita selamat, tapi dalam hal ibadah, ya, banyak motivasi dalam hal melakukan amal ibadah yang Allah di situ siapkan, ya. Allah siapkan untuk memotivasi kita untuk bisa bersemangat dalam hal ibadah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Banyak orang kenapa malas beribadah karena motivasinya tidak ada. Kunci utamanya motivasi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa motivasi. Contoh, kenapa kita dari saudara kita atau saya pribadi, ya, yang awalnya malas karena memang tidak ada ilmu dalam hal itu. Contoh. Ya, jadi ada beberapa motivasi yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa untuk istiqomah dalam melakukan ibadah atau semangat beribadah. Contoh yang pertama, pahala. Pahala. Jadi setiap amal yang kita lakukan, setiap amal ibadah yang kita lakukan, itu di ujungnya itu Allah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa, yang sangat terukur. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya secara logika. Di luar nalar gitu ya. Di luar nalar. Jadi itu salah satu motivasi kenapa kita harus beribadah, karena ada pahala. Pahala ini kan kita sangat meyakini ini yang bisa menjadi tiket kita nanti untuk mendapatkan nikmat yang kekal di akhirat. Itu salah satunya. One off, ya, istilahnya. One off, sedikit bahasa daerah. Jadi contoh misalnya, ya, kita tadi kan sholat subuh. Nah, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kan Allah gimana? Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul. Kan kita paham itu. Tapi kalaupun seperti itu, ya, ini kan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada yang diberikan izin untuk melakukan itu, ada juga yang tidak. Kenapa? Karena tergantung dari motivasi kuat kita. Ada motivasinya cuma mungkin pengetahuan saja mengenai amal pahala itu. Tapi kalau ada betul-betul orang yang termotivasinya betul-betul ingin menginginkan pahala itu, pasti Allah izinkan untuk melakukan hal itu sebelum subuh.
Mudah dilaksanakan. Dimudahkan. Nah, itu contoh salah satu contoh. Iya, iya. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan ibadah? Karena memang motivasinya Allah berikan kepada kita. Nah, motivasi yang kedua. Ya. Motivasi yang kedua, ya, hakikatnya kita semua manusia, hakikatnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh, walaupun mau muslim atau muslim, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita baca tafsirnya sedikit, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi seluruh alam, tidak pandang mau manusia, mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, ya Allah berikan semuanya. Ya, tidak ada urusan. Ataupun misalnya kalau manusia, mau dia muslim non muslim, tidak ada urusan. Allah yang memberikan mereka ya penjaminan. Itulah. Jadi semuanya pada hakikatnya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalnya dalam hal jangka panjang atau jangka pendek misalnya, ya. Kita kan biasa sebagai muslim, ya, ada sesuatu yang sangat mendesak, ya. Kita sudah kemana-mana, kita tidak mendapatkan solusi atas apa yang kita ada, masalah yang kita alami. Nah, kita larinya kemana? Larinya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita butuh dengan Allah. Kita sering melaksanakan sholat malam. Di situ kita menumpahkan semuanya, meneteskan air mata. Tapi zaman sekarang Pak Ustaz, ketika ada orang bermasalah, bukan lari ke Tuhan, ke medsos. Ya Allah, ya itulah. Kenapa harus di medsos minta ya Allah? Nah, itulah ya, kelihatannya dia minta kepada Allah, tapi pada hakikatnya seluruh dunia melihat semua curhatnya kan seperti itu. Nah, padahal kenapa tidak langsung, kenapa harus lewat medsos? Ya, inilah godaan medsos sekarang. Itulah godaan. Jadi memang butuh perjuangan, butuh perjuangan memang untuk secara ikhlas, beribadah kepada Allah, ikhlas untuk meminta hanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini sesuai dengan zamannya sebenarnya. Zamannya kita memang sudah zamannya seperti ini. Ya, kalaupun misalnya ada orang yang sudah kebiasaan dengan medsos, jadi apapun yang dilakukan dalam hidupnya, baik itu ibadah, pasti dia larinya ke medsos. Tapi kalaupun misalnya dia memang sudah terbiasa dengan berhalwat, istilahnya berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu dia tidak akan pernah mengekspos apalagi yang namanya medsos. Itu. Nah, jadi pasti beda penilaiannya. Beda terhadap Allah sendiri ya. Kenapa kita sampai di ranah ini? Itu semuanya harus dengan proses ilmu. Sebenarnya harus ilmu yang kita kuatkan di sini. Terus selain ilmu, memang harus selalu latihan, Pak. Latihan 1 kali itu tidak cukup, 100 kali tidak cukup. Memang butuh yang namanya keikhlasan, itu butuh pengolahan diri, harus latihan secara sistematis seperti itu. Memang ikhlas agak sulit ya. Sulit, sangat sulit. Karena semakin kita mengucapkan ikhlas di lisan kita, karena di situ bersamaan di situ sebenarnya kita tidak ikhlas. Kalau ada yang mengatakan saya ikhlas, sebenarnya dia tidak ikhlas. Contoh misalnya, kita kenal di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Ikhlas. Kenal ya? Kenal. Coba kalau kita baca surat Al-Ikhlas, apakah ada kalimat atau kata Al-Ikhlas di dalamnya? Tidak ada. Di situlah gambaran ikhlas. Jadi ikhlas sebenarnya itu tidak nampak. Cuma kita dengan Allah yang sebenarnya yang paham dengan berarti itu. Berarti hakikatnya ikhlas tidak nampak ya. Tidak nampak. Sedikit saya bercerita di sini tentang ikhlas sebelum kita lanjut. Jadi ada pernah kiai bertanya kepada muridnya. Siapa di sini yang bisa memberikan gambaran? Gambaran tentang apa itu ikhlas. Jadi singkat cerita, ada 6 murid yang mengacukan tangan dan berdiri. Tabe Pak Kiai, mungkin saya bisa menjelaskan apa itu ikhlas. Gambarannya ikhlas itu seperti kita buang hajat. Seperti buang hajat. Kenapa bisa buang hajat? Coba kalau kita buang yang namanya buang hajat, tidak pernah kita mengekspos diri kita, pasti kita cari tempat yang tersembunyi.
Oh, betul iya. apa tidak? Ya, betul. Betul. Tidak mungkin orang Iya, orang luar iya, tahu iya. apalagi kita mau kita mau ekspor di medsos. Ini saya lagi buang air, saya lagi tidak pernah itu. Oh, betul. Kecuali orang gila ya. Kecuali Iya, orang iya. gila. Itu pasti. Kalau Pasti, ada yang pasti. seperti itu pasti orang gila. Dan terus yang namanya ikhlas itu Pak, yang namanya buang hajat, tidak pernah kita mau menunda-nunda, misalnya kebelet Oh, iya. buang air besar BAB. Bah, Coba. iya. Ada tidak yang pernah kebelet itu nanti beda besok-besok pi baru saya BAB? nah mungkin lah. Tidak pernah. Pasti ya. Pasti secepatnya dia melakukan untuk hajatnya itu, buang hajatnya. Begitupun dalam hal ibadah. Hal ibadah itu kalau memang ikhlas tidak pernah mengekspos kemana-mana. Dalam hal ibadah tidak pernah menunda. Menunda kalau ingin melakukan sesuatu kebaikan. Saya pakai bahasa Bugis lagi. Iya. Don't wait until tomorrow what you can do today. Masya Allah. Itu bahasa Bugisnya kan? Atau bahasa Makassarnya. Iya. Mungkin sudah paham. Sedikit bahasa kan. Ya, supaya agak sedikit keren lah. Betul. Karena sesuai dengan keren ya. Pendawa keren. Jadi pendawa keren itu harus serba adalah toh, tahu semuanya. Jadi itu gambarannya ikhlas. Berarti tidak boleh menunda-nunda dan segera. Segera. Jadi kalau ada teman-teman pemirsa ya yang sudah umurnya sudah sekian, jangan ditunda-tunda untuk menikah. Termasuk itu juga. Itu kebaikan ya. Kebaikan. Jadi mudah-mudahan yang para jomblo yang dengar ini segera termotivasi untuk meminang pujaan hatinya. Tidak ada kata pacaran. Tidak ada kata pacaran. Pokoknya siapkan uang panainya. Jangan lupa hubungi Pak Ustaz. Kebetulan hari ini saya kasih menikah. Cocok. Nah, ini kan motivasinya. Berarti ini motivasi apakah sama dengan niat sendiri, Pak Ustaz? Ini motivasi sebenarnya. Ya. Memangnya beda tipis ya. Tapi kalau niat ya nawaitu itu sebenarnya dalam hal ini memang itu bukti dasar untuk diterimanya kita punya amal ibadah. Innamal a'malu binniyah wa kulli imrin ini binniyah ya. Jadi istilahnya jadi apapun yang kita lakukan dalam hal ini kalau niatnya tidak bagus, itu nanti menjadi sekedar kegiatan biasa saja. Sekedar kegiatan. Kalau misalnya kita mau sholat, misalnya sama-sama waktunya, walaupun kita kalau niatnya tidak, misalnya begini, misalnya mau sholat subuh misalnya 2 rakaat. Kalau niatnya tidak sempurna, kita mau sholat subuh nanti bisa dianggap ini sholat niatnya cuma sholat sunnah biasa saja. Walaupun waktunya sebenarnya subuh. Memang harus niat yang diperkuat. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengetahui bobot kita punya ibadah, mengukur kita itu harus yang diperkuat adalah niat. Niat yang pertama. Terus yang ini motivasi kita lagi untuk melakukan ibadah yang Allah memang memotivasi kita. Selain kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ini kita terlalu banyak dosa. Oh gitu ya? Ya, itu motivasi juga. Ya, orang yang menyadari dirinya punya banyak dosa, ini memotivasi untuk berbuat amal baik. Beda dengan orang yang tidak menyadari dirinya berbuat dosa. Nah, jadi kesadaran bahwa diri kita ini banyak dosa. Nah, contoh. Jadi ketika kita melakukan banyak dosa dan kita sangat memahami diri kita, ini yang bisa menghalangi saya untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hal di situ, dari situ kita bersegera untuk yang namanya memperbaiki diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang banyak orang Pak ahli maksiat, banyak ahli maksiat, ahli dosa yang sekarang pesimis. Ini saya sudah terlalu banyak dosa ini. Apakah saya bisa masih diterima sama Allah? Apakah saya masih bisa menjadi orang baik? Motivasinya saya ingin bercerita sedikit. Motivasinya bagaimana? Ada lagi. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ini dia itu punya umat, ahli maksiat, asli ahli maksiat. Semua perbuatan maksiat tidak ada yang lewat dengan dirinya, tidak lewat. Zina, zina dilakukan, membunuh dia lakukan, judi, mabuk semua dilakukan. Betul. Tidak ada satupun yang lewat. Bahkan semua tetangga rumahnya di situ
tidak ada yang tidak lewat dari gangguan daripada lisan dan tangannya dia. Pokoknya diteror semuanya. Dan sampai-sampai semua orang yang di sekelilingnya itu menyumpah-nyumpai. Ya, tidak ada yang senang. Sumpah serapah segala macam. Dan tiba pada saat waktu ahli maksiat ini meninggal. Meninggal. Dan naasnya pada saat meninggal dunia, ya semua tetangganya di sini tidak ada yang memperdulikan, bahkan ada tetangganya yang balas dendam. Membuang jenazahnya ini ahli maksiat ke tempat pembuangan bangkai binatang, tempat bangkai-bangkai yang binatang yang dibuang di situ, digabung di situ. Saking orang ini dinilai sangat pemaksiat. Saking rendahnya gitu ya. Saking rendahnya, saking orang jengkel sama dia. Pada saat itu turun perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa alaihissalam kan terkenal dengan kalimullah. Bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan dia berikan Nabi Musa. Ya, diperintahkan Nabi Musa, "Wahai Musa, sekarang saya perintahkan engkau untuk mengurus jenazah saya punya kekasih." Nah, tempatnya di sini. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam melaksanakan tugas ini, menyelenggarakan jenazahnya. Nah, pada saat itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati dan dikuburkan. Nabi Musa alaihissalam ini penasaran, timbul pertanyaan besar dalam kepalanya. Ini kenapa bisa ya kekasihnya Allah bisa sampai di tempat pembuangan bangkai binatang ini? Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada umatnya yang sebagai tetangganya si pemaksiat ini. Mungkin bahasanya seperti ini kalau kita pakai bahasa Makassar. Woi, tegas sekali kau ini. Kenapa kau tega sekali? Maksudnya wahai Nabi Musa, kenapa kau tega sekali membuang ini jenazahnya saudaramu ini, tetanggamu ke tempat pembuangan ke bangkai binatang? Kenapa tidak diurus dengan semestinya, dengan baik? Secara manusiawi. Secara manusiawi. Apa kata umatnya Nabi Musa yang lain? Wahai Nabi Musa, ini orang ahli maksiat. Tidak ada satupun dosa yang lewat dari dia, semua dilakukan. Kenapa kita mau mengurus dengan baik? Kita semua di sini sudah diganggu, sudah dizolimi. Nabi Musa tidak banyak cerita apa yang terjadi. Nabi Musa kembali kepada Allah dan bertanya, wahai Allah, kau mengatakan dia adalah kekasihmu, sedangkan semua orang di sekitar rumahnya, tetangganya, saudaranya mengatakan dia ahli maksiat. Apa kata Allah? Wahai Musa, betul, dia adalah ahli maksiat. Tapi sebelum dia meninggal dunia, sebelum saya matikan dia, saya berikan dia penyakit. Berikan dia sakit. Pada saat dia sakit, dia ingat kepadaku dan bertaubat, dan betul-betul tobat yang sebenar-benarnya tobat, yaitu tobat nasuha. Dan tobatnya itu saya terima. Dan dia meninggal dunia, maka dia menjadi kekasihku. Menggugurkan dosa-dosanya. Pak. Jadi seorang pemaksiat bagaimanapun kita punya banyak dosa sepenuh dengan langit dan bumi ini, Pak. Itu tidak ada kata putus asa untuk mendapatkan permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, semuanya bahkan kita kalau selalu bertobat, selalu mengampun, itu kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dijadikan kekasih orang yang sudah senang bertobat dan membersihkan dirinya. Itu makanya motivasinya. Motivasinya kita beribadah ini karena banyak dosa. Jangan banyak dosa kita tambah menghilang, tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malah tambah menjauh lagi. Tambah menjauh. Jadi seperti itu. Tapi jangan juga berbuat dosa. Jangan. Artinya bahkan kalau kita tidak berbuat dosa, sebenarnya begini ya. Allah sebenarnya senang dengan orang yang berbuat dosa. Ini baru koma ya. Dalam sholat pun, dalam sholat pun banyak orang yang melakukan sholat.